Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Sandi dengan NIM 520215101 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer 20. Nah, jadi pada saat ini saya akan menjelaskan materi-materi dari mata kuliah saya, yaitu Sistem Otomasi Industri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa submateri, termasuk dari sistem kendali otomasi, terus itu ada open loop dan closed loop, sampai dengan nanti itu ada pengaturan PID dan pengontrolan dari PID. Nah, jadi langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu mengenal lebih dekat dengan sistem kendali otomasi. Nah, jadi sistem kendali itu adalah sistem yang mengatur perilaku suatu sistem dengan menggunakan perintah dan umpan balik. Mereka memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai dengan yang diinginkan. Dalam dunia otomasi, sistem kendali sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Nah, jadi sistem kendali ini tuh sangat efisien ya di dalam dunia otomasi. Nah, selanjutnya sistem kendali ini juga mempunyai komponen-komponen. Di antaranya itu ada sensor untuk mengukur variabel input, baru ada controller untuk memproses informasi dan pengambil keputusan. Selanjutnya itu ada aktuator untuk menghasilkan tindakan keluaran atau output. Nah, jadi semua sistem ini itu akan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Sistem kendali juga mempunyai berbagai jenis. Nah, terdapat berbagai jenis sistem, termasuk sistem kendali terbuka yang tidak memiliki umpan balik dan sistem kendali tertutup yang memiliki umpan balik. Nah, jadi sistem kendali tertutup ini tuh lebih umum digunakan karena sistem kendali tertutup ini tuh lebih stabil dan dapat menyesuaikan sistem dengan perubahan kondisi. Pada sistem kendali ini ada beberapa contoh, sepertinya itu pada saat di industri manufaktur adalah penggunaan sistem kendali dalam produksi untuk mengatur suhu. Terus itu ada di otomotif untuk mengatur kecepatan dan kualitas produk, dan sistem kendali juga digunakan dalam kendaraan. Nah, maksud saya itu untuk otomotifnya itu sistem kendali itu digunakan pada sistem kendaraan untuk mengoptimalkan kerja mesin ya, dan meningkatkan keselamatan. Jadi dapat kita simpulkan sistem kendali ini tuh adalah bagian paling penting dalam dunia otomasi. Karena sistem kendali ini memungkinkan kita untuk mengatur dan mengontrol sistem agar sistem itu menjadi efisien. Dengan memahami prinsip dan dasar sistem kendali, kita dapat mengoptimalkan kinerja sistem dan mencapai hasil yang diinginkan. Nah, jadi submateri selanjutnya itu ada open loop dan closed loop. Nah, jadi open loop itu loop terbuka dan closed loop itu adalah loop tertutup. Ini open loop versus closed loop. Apa sih bedanya ya kan? Bedanya apa? Dan kayak mana sih contoh-contohnya? Kayak mana kasus-kasus nyatanya? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskannya. Jadi dari pengertian loop terbuka dulu ya, atau open loop. Nah, jadi loop terbuka atau open loop ini adalah jenis loop yang tidak memiliki pengendali atau feedback. Nah, jadi artinya di sini output dari sistem itu tidak mempengaruhi dari inputnya. Nah, contohnya, misalnya lampu jalan. Nah, jadi di lampu jalan itu yang tetap kan dia lampu jalan itu dia tetap menyala meskipun tidak ada kendaraan yang lewat gitu. Jadi dia itu tetap nyala aja sebagai penerang kan, walaupun nggak ada kendaraan yang lewat. Nah, loop terbuka itu juga sering digunakan pada sistem yang sederhana dan tidak memerlukan pengawasan yang konstan. Nah, selanjutnya itu ada loop tertutup atau closed loop. Nah, jadi loop tertutup ini adalah jenis loop yang memiliki pengendali atau feedback. Jadi dia ini keterbalikannya itu dari open loop. Nah, output dari sistem ini mempengaruhi inputnya dan sistem akan melakukan koreksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi misalnya contohnya itu adalah termostat. Nah, misalnya di termostat ruangan ini tuh dia itu mengatur suhu agar tetap konstan. Nah, loop tertutup ini digunakan pada sistem yang kompleks dan memerlukan pengawasan yang lebih terperinci. Nah, jadi kalau misalnya tadi di open loop atau loop terbuka dia tuh digunakan pada sistem yang lebih sederhana. Nah, kalau closed loop ini digunakan pada sistem yang lebih kompleks dan memerlukan pengawasan yang lebih terperinci.
pada loop terbuka itu ada beberapa kasus atau contoh-contohnya dia, contoh-contoh nyatanya. Misalnya itu di loop terbuka itu ada pengering pakaian. Misalnya di mesin cuci kita itu ada pengering pakaian kan. Nah, mesin pengering itu akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Misalnya kita mengatur waktu pada mesin cuci itu misalnya 15 menit gitu kan. Nah, tanpa memperhatikan apakah pakaian itu sudah kering atau tidak. Nah, itulah dia itu pada loop terbuka. Jadi hal ini tuh bisa membuat pakaian terlalu kering atau tidak kering sama sekali. Nah, jadi dia tuh kayak parameternya tuh kayak enggak ada feedbacknya gitu. Jadi dia tuh ya yang penting dia jalan aja gitu. Enggak ada kayak pembatasnya. Ada sih pembatasnya tuh dari waktunya tuh. Cuman dia sama kayak lampu jalan tadi tuh. Dia tuh ada parameternya, dia di titik segini tuh harus berhenti atau di titik segini tuh dia harus hidup atau mati gitu. Jadi dia tuh jalan aja kayak stabil. Nah, sedangkan kalau contoh di kasus loop tertutup itu misalnya adalah sistem pengisian baterai. Nah, kalau misalnya di handphone kalian itu kan kalau misalnya kalian cas. Nah, jadi kalau misalnya dia itu ada identifikasinya gitu, misalnya baterainya itu udah 100%, maka daya listriknya itu akan berhenti mengalir gitu. Nah, sistem itu akan mengisi ulang dengan aliran listrik. Karena itu mencegah kayak overcharging, kayak mencegah charging berlebih gitulah, agar menjaga baterai itu tuh tetap dalam kondisi optimal gitu. Jadi kesimpulannya itu loop terbuka dan loop tertutup itu memiliki perbedaan ya. Loop terbuka itu tidak memiliki pengendali dan output itu tidak mempengaruhi input. Sementara loop tertutup itu memiliki pengendali dan output mempengaruhi input. Nah, jadi harus kita ingat kalau loop terbuka itu tidak memiliki pengendali dan output tidak mempengaruhi input. Kalau loop tertutup, dia itu memiliki pengendali dan output itu mempengaruhi input. Nah, jadi pemilihan jenis loop ini itu tergantung pada kompleksitas sistem dan tingkat pengawasan yang diperlukan. Jadi kita tuh kalau kita sistemnya itu yang sederhana, pilih aja lah loop yang terbuka. Kalau misalnya dia tuh kompleks, pilihlah loop tertutup gitu. Jadi sampai sini untuk materi open loop dan closed loop. Nah, jadi di materi yang selanjutnya itu ada sistem kontrol terbuka atau tertutup. Nah, sebetulnya ini hampir sama ya penjelasannya, itu seperti yang open loop dan closed loop tadi. Namun mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan itu kayak lebih ke apa sih perbedaan yang lain dan perbandingannya itu apa, dan apa sih contoh-contohnya itu ya kan, contoh-contohnya lainnya. Kalau tadi itu kita ada contoh tentang pengering pakaian sama pengisian daya baterai. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan contoh yang lain. Nah, jadi kita mulai dari perbandingannya dulu ya. Jadi sistem kontrol terbuka itu lebih sederhana, sama yang kayak saya bilang tadi itu, dan mudah diimplementasikan kayak lampu jalan. Namun akurat dan rentan terhadap gangguan. Sementara sistem kontrol tertutup itu tuh lebih akurat dan stabil. Namun dia tuh lebih kompleks dalam implementasinya. Jadi kalau misalnya kita tuh yang kompleks, pakailah yang sistem kontrol tertutup. Nah, kita tuh pilihannya tuh tergantung lagi pada kebutuhan yang akan kita gunakan. Nah, contoh penerapan yang lainnya itu beberapa contoh, misalnya itu sistem kontrol terbuka itu adalah penggunaan pada timer pada oven gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat timer pada oven itu kan, dia itu kita nggak ada, kalau kita lah masukkan masak makanan gitu kan, itu kan dia tuh nggak ada identifikasinya gitu, kayak pengendalinya gitu, kayak ya udah kalau misalnya kita atur 15 menit ya kita atur 15 menit, tapi kan kita nggak tahu kan 15 menit itu makanannya itu udah betul-betul kayak mateng atau kayak overcook gitu, nggak tahu kan, entahnya dia gosong. Jadi itu sesuai dengan takar-takaran kita aja. Nah, sedangkan sistem kontrol tertutup ini adalah penggunaan sistem yang autopilot gitu. Jadi misalnya ada pada pesawat terbang. Nah, jadi keduanya ini memiliki kegunaan yang spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi. Jadi penggunaannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita yang sederhana pakai open loop atau sistem kontrol terbuka. Kalau yang mau lebih kompleks lagi, kita pakai sistem kontrol tertutup atau closed loop. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk materi sistem kontrol terbuka dan sistem kontrol tertutup. Nah,
Selanjutnya kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang PID. Nah, jadi yang pertama ini tuh kita akan membahas tentang pengontrol PID. Jadi pengontrol PID ini pada judulnya saya buat mengendalikan sistem dengan lebih santai gitu. Jadi kayak mana sistem tadi ini bisa kita kendalikan dengan lebih santai gitu. Nah, jadi apa sih itu pengontrol PID? Jadi pengontrol PID itu adalah sebuah metode. Jadi PID itu adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengendalikan sistem dengan menggunakan kombinasi dari proporsional dari PI-nya. Dia kan ada PID nih kan. Jadi P-nya itu proporsional, I-nya itu integral, dan D-nya itu derivatif. Nah, jadi dengan menggunakan metode ini tuh kita dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam mengendalikan sistem. Nah, jadi dengan metode PID ini tadi ini kita tuh bisa mengendalikan sistem itu dengan lebih baik dan santai gitu. Nah, pada pengontrol PID ini itu mempunyai beberapa komponen. Jadi tadi ada 3. Yang pertama itu ada proporsional. Nah, jadi pada proporsional ini tuh dia akan menghasilkan respon yang sebanding dengan kesalahan saat ini. Yang pada integral itu, yang kedua itu ada integral. Dia itu menghasilkan respon yang sebanding dengan akumulasi kesalahan sebelumnya. Jadi kalau proporsional itu responnya sebanding dengan kesalahan saat ini. Namun yang integral itu dia tuh sebanding dengan akumulasi dari kesalahan sebelumnya. Jadi kesalahan sebelumnya itu itulah yang dihasilkan pada integral. Nah, yang selanjutnya itu ada derivatif. Jadi derivatif ini menghasilkan respon yang sebanding dengan perubahan kesalahan saat ini dengan menggabungkan ketiga komponen ini agar kita dapat mencapai pengendalian yang lebih baik. Jadi dengan menggunakan pengontrol PID ini kita itu bisa mendapatkan keuntungan. Ya jelas lah ya, namanya dengan metode ini kita itu bisa mengendalikan sistem dengan lebih baik. Jadi pasti dia itu ada keuntungannya. Nah, jadi pengontrol PID itu sederhana gitu. Pengontrol PID ini relatif mudah diimplementasikan. Selanjutnya PID ini tuh dia stabil. Jadi pengontrol PID ini kita itu dapat mencapai keseimbangan yang stabil. Jadi kalau kita menggunakan metode pengontrol PID ini kita itu bisa, karena dia selain sederhana mudah diimplementasikan, dia itu juga stabil. Terus itu pengontrol PID ini dia itu adaptif. Dia itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sistem. Dengan menggunakan pengontrol PID ini kita dapat mengendalikan sistem dengan lebih santai dan efisien. Jadi maksud lebih santai ini tadi tuh ya kita tuh kayak pengontrolannya itu jadi lebih kayak sederhana. Udah dia sederhana, mudah diimplementasikan, baru dia tuh kayak stabil kan, baru dia tuh adaptif. Jadi dia tuh sangat menguntungkan gitu jika metode ini kita aplikasikan ke sistem. Contohnya, jadi contoh penggunaan pengontrol PID ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti misalnya kontrol suhu, mengendalikan suhu dalam sebuah ruangan. Baru ada kontrol kecepatan, misalnya mengendalikan kecepatan motor. Selanjutnya itu ada kontrol level, misalnya mengendalikan level cairan dalam sebuah tangki. Misalnya kayak di tangki minyak kita tuh, dia tuh ada pengontrol PID-nya tuh. Jadi kita tuh dapat mengoptimalkan kinerja sistem dengan berbagai situasi gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya motor tuh, itu di tangki minyak itu pasti ada PID. Jadi dapat kita simpulkan lah ya. Kita simpulkan, jadi pengontrol PID ini itu adalah metode yang efektif untuk mengendalikan sistem dengan lebih santai. Dengan menggunakan kombinasi proporsional, integral, dan derivatif. Nah, kita itu dapat mencapai pengendalian yang lebih baik dengan menggunakan PID tadi. Jadi pengontrol PID ini memiliki keuntungan seperti kestabilan, kemudahan implementasi, terus dia tuh adaptif. Dalam berbagai aplikasi, pengontrol PID ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Jadi marilah kita gunakan pengontrol PID untuk mengendalikan sistem dengan lebih efisien. Baiklah, sampai di situ untuk materi pengontrol PID. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan dari pengontrol PID. Nah, jadi di sini tuh pengontrol PID itu simple namun efektif. Sama yang kayak kita jelaskan tadi di sebelumnya, kalau pengontrol PID ini membuat sistem itu pekerjaannya itu jadi lebih santai gitu kan. Nah, jadi di sini tuh dia tuh dibilang simple namun efektif.
Nah, seperti yang kita jelaskan tadi itu, PID ini tadi itu kan memiliki tiga komponen gitu ya. Ada proporsional, yaitu menghasilkan sinyal kontrol sebanding dengan error. Baru ada integral, mengakumulasi error seiring waktu dan menghasilkan sinyal kontrol untuk menghilangkan error bias. Jadi kalau misalnya proporsional tadi itu kalau dijelaskan pada sebelumnya itu untuk menghasilkan untuk mengontrol error pada saat ini. Kalau misalnya integral itu untuk mengontrol error dari akumulasi kesalahan dari sebelumnya. Nah, selanjutnya itu ada derivatif. Jadi derivatif ini menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan perubahan cepat error. Nah, jadi di sini kan PID ini tuh simple dan efektif gitu ya kan. Jadi kenapa dibilang simple dan efektif? Jadi kembali lagi ke materi sebelumnya. Dia itu dibilang simple dan efektif itu ya karena dia itu sangat mudah diimplementasikan. Simple lah. Makanya dia simple lah ya, simple, mudah diimplementasikan. Baru kenapa dia itu efektif? Dia tuh kalau dalam menghadapi sistem itu dia tuh adaptif, kayak sama yang sebelum saya jelaskan tadi, itu adaptif. Jadi cepat beradaptasi terhadap perubahan gitu. Jadi dia tuh udah beradaptasi dengan perubahan dengan cepat, baru stabil, akurat. Makalah disebut PID ini itu simple dan efektif gitu. Nah, jadi di sini juga ada kembali dijelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang menggunakan metode PID tadi ini. Kayak kita aplikasikan itu, misalnya kita tuh kayak kontrol suhu pada open atau pemanas air. Selanjutnya ada kontrol kecepatan pada motor, DC motor. Selanjutnya ada kontrol level pada tangki penyimpanan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi PID ini itu merupakan solusi yang simple gitu, namun dia efektif dalam mengatur sistem dengan feedback. Jadi PID ini dia tuh memberikan kita tuh feedback gitu, memberikan kita itu apalah ya kalau feedback. Feedback itu dia seperti apalah ya dibilangnya, feedback lah. Kayak dia tuh ngasih evaluasi gitu, ngasih kita evaluasi, ngasih kita itu pengaruh gitu, feedback. Ngasih kita review gitu, ngasih kita yang hubungan timbal balik gitu. Jadi dengan menggunakan komponen PID tadi itu yang proporsional, integral, dan derivatif. Saya ulangi, PID itu proporsional, integral, dan derivatif. Nah, jadi pengontrol ini itu dapat menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai gitu. Jadi dia tuh sesuai pada porsinya, dia tuh stabil, akurat gitu. Dengan penggunaan pengontrol PID ini, dia tuh banyak ditemukan pada aplikasi-aplikasi zaman sekarang lah. Jadi PID ini tuh betul-betul sangat membantu. Jadi sampai di sini saja pada materi pengontrol PID. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, langsung saja kita tuh masuk ke materi selanjutnya, yaitu memahami penyetelan PID. Jadi memahami penyetelan PID ini termasuk kayak tuning gitu. Tuning itu kayak disetel gitu. Jadi para parameternya tuh. Jadi di sini maka judulnya memahami penyetelan PID. Apa yang dimaksud dengan penyesuaian parameter? Nah, di sini akan saya jelaskan. Nah, di sini saya jelaskan kembali apa itu PID. Nah, jadi PID tadi kita ingat sama-sama adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Nah, ini itu PID ini model kontrol yang digunakan untuk mengatur suatu proses berdasarkan perbedaan antara nilai yang diinginkan atau set point dan nilai aktual. Nah, jadi kita ini nilai yang kita inginkan ini berapa? Nah, terus itu nilai aktualnya itu berapa? Jadi kita di sini tuh harus mengontrol itu dan mengatur suatu proses di antara dari set point dan nilai aktual tersebut. Nah, jadi PID ini tuh adalah tiga komponen yang bekerja sama untuk menghasilkan respon yang optimal gitu. Mengapa penyetelan parameter itu penting? Kenapa sih kita tuh harus kayak penyetelan parameter di PID itu penting? Nah, jadi penyetelan parameter PID itu sangat penting untuk memastikan sistem kontrol itu berfungsi dengan baik gitu, agar dia tuh stabil dan baik gitu. Nah, jadi
proporsional itu mengontrol sejauh mana merespon kesalahan gitu. Jadi pada proporsional itu dia akan merespon kesalahan, baru pada integral itu dia mengatasi kesalahan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya pada proporsional itu. Nah, jadi selanjutnya itu ada derivatif, itu membantu merespon perubahan itu dengan cepat. Jadi kesalahan-kesalahan yang direspon dari integral tadi itu kok akan direspon oleh derivatif itu dengan cepat, dengan fast. Nah, jadi jika kita tuh menyetel parameternya itu salah itu, jadi sistem kita itu jadi nggak stabil gitu. Jadi makanya kita tuh harus menyetelnya itu parameternya itu sesuai lah dengan kebutuhan sistem kita itu. Jadi sistemnya itu nanti meresponnya itu jadi stabil. Jadi sistemnya itu meresponnya itu nggak lambat gitu. Nah, pada penyetelan PID ini tuh ada metodenya. Ada beberapa metode penyetelan parameter PID yang umum digunakan. Ada metode percobaan dan kesalahan. Pada metode ini tuh melibatkan penyesuaian manual hingga mendapatkan respon yang diinginkan. Baru ada metode Ziegler-Nichols. Nah, penggunaan uji respon tangga untuk menentukan parameter yang tepat. Metode auto tuning, auto setel lah ya. Tuning itu kan menyetel. Jadi dia itu menggunakan algoritma untuk menyesuaikan parameter secara otomatis. Nah, pada penyetelan parameter ini tuh dia tuh ada tipsnya. Ada beberapa tips sih untuk penyetelan parameter PID ini. Yang pertama, mulailah dengan P sama dengan berapa, I sama dengan berapa, D sama dengan berapa, itu kita isi nilainya kan. Selanjutnya kita tambahkan P hingga sistem mulai merespon. Jadi P itu kita isilah. Jadi dia tuh P kita isi, mulailah dia ngerespon gitu kan. Baru tambahkan I untuk mengatasi kesalahan atau kumulatif. Jadi kan kita di tuh P itu kita tambahkan, misalnya P-nya 5. P-nya apa gitu variabelnya. Nah, baru dia pada setelah sistem P tadi ini merespon, proporsional tadi ini merespon, barulah masuk dia kita tambahkan I untuk mengatasi kesalahan-kesalahan dari respon tadi yang berjalan di P. Jadi I itu tadi integral ya, jangan PID. Proporsional, integral dan derivatif. Nah, selanjutnya itu kita tuh akan tambahkan D untuk merespon perubahan cepat gitu. Nah, jadi nilai D itu kita tambahkan untuk mengatasi perubahan dengan cepat dari integral yang mengatasi kesalahan akumulatif tadi. Lalu proses ini tuh akan diulangi-ulangi gitu sampai respon sistem itu berjalan optimal. Jadi kayak kalau misalnya kita aturlah parameternya kan. Kalau misalnya dia belum optimal, kita atur lagi tuh P-nya berapa, I-nya berapa, D-nya berapa gitu sampai dia tuh optimal. Jadi dapat kita simpulkan lah ya. Jadi penyetelan parameter PID ini tuh merupakan langkah yang sangat penting gitu. Jadi langkah yang sangat penting dalam mengoptimalkan sistem kontrol. Dengan memahami konsep dasar dan menggunakan metode penyetelan yang tepat, kita tuh dapat mencapai respon sistem yang diinginkan. Jadi kita tuh harus ingat gitu untuk melakukan penyetelan yang hati-hati dan memperhatikan karakteristik unik dari setiap sistem yang kita buat. Nah, selanjutnya kita tuh akan membahas bagaimana panduan santai itu kayak panduan santainya lah dalam cara menyetel pengontrol PID kan. Nah, jadi yang tadi di sebelumnya itu kan saya jelaskan bagaimana kayak kita setel P-nya itu apa, berapa, I-nya berapa, D-nya berapa gitu kan. Nah, jadi di sini tuh maksudnya itu proporsional itu akan menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan selisih antara nilai set point dan nilai aktual sistem. Jadi harus kita ingat, semakin besar selisihnya, jadi misalnya ini selisihnya itu makin besar, maka semakin kuat juga sinyal kontrolnya ini membantu sistem mencapai respon yang lebih cepat terhadap perubahan set point. Nah, jadi kalau nilai selisih antara set point dan nilai aktualnya ini makin besar, maka respon sistem itu akan semakin cepat untuk menghadapi perubahan pada set point. Selanjutnya itu ada pada komponen integral, kayak integral. Tadi kan kita tuh membahas yang pada komponen proporsional, kalau misalnya selisihnya makin besar antara nilai set point dan nilai aktual, maka sistemnya itu akan makin cepat merespon. Nah, kalau misalnya pada komponen integral,
dia itu menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan integral dari selisih antara set point dan nilai aktual sistem seiring waktu. Jadi ini itu membantu mengatasi kesalahan tetap dalam sistem dan memastikan sistem mencapai kestabilan jangka panjang. Jadi di sini itu pada integral itu menghasilkan sinyal kontrol. Jadi sinyalnya itu sebanding di antara selisih set point sama nilai aktual sistem tadi tuh. Jadi nilai aktual sistem sama nilai set pointnya itu akan dipastikan ini oleh si integral ini untuk agar dia tuh sebanding gitu, misalnya samalah gitu, sama besarnya gitu, misalnya 5:5, yang satu 5 dan yang satunya itu 5, ataupun misalnya dia tuh enggak sama 5:5, cuman dalam ukurannya ini di integral ini dia tuh menghasilkan supaya dia tuh sebanding agar dia tuh optimal gitu kan. Selanjutnya kita tuh ada di komponen ketiga yaitu turunan atau derivatif gitu. Jadi di komponen turunan ini tuh menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding dengan turunan dari selisih antara set point dan nilai aktual sistem seiring waktu. Ini membantu sistem merespon perubahan set point dengan cepat tanpa menyebabkan overshoot yang signifikan. Nah, jadi pada derivatif atau turunan ini tuh menghasilkan sinyal kontrol yang sebanding itu dengan turunan dan dari selisih antara set point dan nilai aktual sistem seiring waktu. Jadi dia ini akan memastikan ini si turunan ini di si derivatif ini. Dia itu akan mengontrol kalau misalnya itu selisih antara set point dan nilai aktual itu tetap sebanding gitu, supaya si derivatif ini dalam seiring waktu itu dia membantu sistem merespon perubahan set point dengan cepat gitu tanpa menyebabkan kayak error atau kayak gangguan yang kayak lambat-lambat. Jadi dia itu tetap stabil dan sistem itu tuh bisa jadi lebih cepat. Nah, jadi cara menyetel pengontrol PID itu gimana sih? Nah, jadi cara menyetel pengontrol PID itu mudah gitu. Ada beberapa metode. Yang pertama yaitu dengan metode Ziegler-Nichols. Terus itu ada metode trial and error. Nah, jadi kita tuh disuruh pilih lah metode yang sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita tuh kayak jangan takut tuh bereksperimen gitu. Jadi kalau misalnya kita coba aja dua-dua metodenya gitu kan. Jadi kita pilih aja metode mana sih yang paling sesuai dengan sistem yang kita gunakan gitu. Apakah metode si Ziegler-Nichols atau metode trial and error gitu. Jadi kita itu jangan takut mencoba untuk bereksperimen dan mencoba semua metode untuk memastikan metode mana yang paling tepat untuk kita terapkan pada sistem kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan kayak mana sih kita menguasai dasar-dasar program PID di pengontrol. Jadi kita tuh akan nggak menguasai juga sih, cuman kayak kita itu tahu lah bagaimana dasar-dasar program PID itu pada pengontrol. Jadi di sini judulnya melakukan looping dengan gaya, menguasai dasar-dasar program PID di pengontrol. Nah, jadi kita akan membahas ulang lagi apa itu PID. Nah, PID ini adalah singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Ini adalah metode pengaturan yang digunakan untuk mengontrol proses secara otomatis. Proporsional mengukur respon terhadap perbedaan antara set point dan pengukuran saat ini atau nilai aktual. Selanjutnya, integral akan menyesuaikan respon terhadap kesalahan kumulatif seiring waktu. Dan derivatif akan mengatur respon terhadap perubahan cepat dalam kesalahan. Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, PID memberikan pengontrolan yang efektif dan stabil. Bagaimana sih cara kerja PID? Nah, PID ini bekerja dengan menghitung error antara set point yang diinginkan dan pengukuran aktual. Setiap komponen PID, proporsional, integral, dan derivatif memberikan kontribusi terhadap respon pengontrolan. Proporsional menghasilkan respon yang sebanding dengan error. Integral menyesuaikan respon seiring dengan waktu, dan derivatif mengatur respon terhadap perubahan dengan cepat. Dengan menggabungkan ketiga komponen ini, PID mencapai pengaturan yang akurat dan responsif. Nah, ini pengaturan PID. Jadi pengaturan PID yang tepat itu sangat penting untuk mencapai pengontrolan yang baik. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan itu adalah konstanta PID, yaitu Kp, Ki, Kd. Nah, jadi waktu sampling dan tuning yang sesuai. Jadi Kp ini tuh mengatur sejauh mana respon terhadap error.
KI itu mengontrol respon terhadap kesalahan kumulatif, dan KD itu mengatur respon terhadap perubahan cepat. Dengan mengatur konstanta PID yang tepat dan melakukan tuning yang sesuai, jadi kita itu dapat mencapai pengontrolan yang optimal. Nah, PID ini dapat diterapkan dalam berbagai aplikasi seperti pengontrolan suhu, kecepatan motor, dan level cairan. Dalam pengontrolan suhu, PID dapat menjaga suhu tetap stabil dengan mengatur daya pemanas. Dalam pengontrolan kecepatan motor, PID dapat menjaga kecepatan konstan dengan mengatur daya input dan pengontrolan level cairan. Daya input dalam pengontrolan level cairan, PID dapat menjaga level tetap dengan mengatur aliran masuk dan keluar. Dengan pemahaman yang baik tentang PID, kita itu dapat menguasai pengontrolan dalam berbagai jenis aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada masuk ke materi yang terakhir, yaitu kontrol pro sama kontrol proporsional. Jadi mana yang kontrol pro itu yang pro, dan pro itu kayak ahli lah ya kan. Baru mana yang proporsional yang biasa gitu. Jadi di sini judulnya saya buat kontrol pro dengan gaya santai, mengenal pengaturan PID dan kontrol proporsional. Nah, jadi kita di sini akan menjelaskan pengertian dari kontrol pro ya. Jadi kontrol pro ini adalah metode pengaturan yang menggunakan kombinasi PID dan kontrol proporsional saja. Jadi metode ini itu sangat berguna untuk mengontrol sistem yang kompleks dengan gaya yang santai. Dalam presentasi ini juga kita akan mengenal ya lebih jauh tentang pengaturan PID dan kontrol proporsionalnya. Nah, pengertian PID sudah kita jelaskan pada poin-poin kita sebelumnya. Nah, jadi kita ini langsung saja masuk ke kontrol proporsional. Nah, kontrol proporsional ini adalah metode pengaturan yang hanya menggunakan proporsional tanpa komponen integral dan derivatif. Jadi dia ini pakai proporsional aja gitu, nggak pakai integral dan derivatif. Jadi metode ini itu lebih sederhana dan cocok untuk sistem yang tidak terlalu kompleks. Nah, jadi dalam kontrol proporsional ini, besarnya kontrol proporsional ditentukan berdasarkan perbedaan antara nilai aktual dan nilai set point. Jadi meskipun sederhana, metode ini tuh masih efektif dalam banyak kasus gitu. Selanjutnya itu tadi penerapan kontrol proporsional. Baru di selanjutnya itu ada penerapan kontrol pro. Nah, kontrol pro dengan gaya santai dapat diterapkan dalam berbagai sistem seperti pengaturan suhu ruangan, pengendalian kecepatan motor, dan pengaturan level cairan. Dengan menggunakan kombinasi PID dan kontrol proporsional, kita dapat menghasilkan pengaturan yang lebih akurat dan responsif. Metode ini juga memungkinkan kita untuk mengontrol sistem dengan gaya yang santai tanpa perlu terlalu banyak intervensi manual. Di sini ada kelebihan kontrol pro. Jadi kontrol pro ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, metode ini dapat menghasilkan pengaturan yang lebih akurat dan responsif. Kedua, dengan menggunakan PID dan kontrol proporsional, kita dapat mengontrol sistem dengan lebih efisien tanpa perlu terlalu banyak intervensi manual. Jadi yang ketiga itu ada metode ini tuh dapat digunakan dalam berbagai jenis sistem sehingga sangat fleksibel. Nah, jadi dalam presentasi yang tadi sudah saya jelaskan tentang kontrol pro tadi. Nah, jadi kita itu dalam konteks kontrol pro dengan gaya yang santai ya tadi ya. Jadi metode ini tuh sangat berguna dalam mengontrol sistem yang kompleks dengan gaya yang santai. Dengan menggunakan kombinasi PID dan kontrol proporsional, kita dapat menghasilkan pengaturan yang lebih akurat dan responsif. Kontrol pro ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengaturan sistem. Baiklah, berikut tadi adalah penjelasan saya tentang materi-materi pada mata kuliah sistem otomasi industri, mulai dari sistem kendali otomasi sampai dengan pengaturan PID, cara menyetelnya, apa itu PID dan sebagainya. Jika ada kesalahan atau keraguan dalam penyampaian isi materi dari saya minta izin dan memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.